Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bitol'ati rasulihi al-bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Niki pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia Pak. Bahasa nasional mawon nggih. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SMKN Jenawi beserta seluruh Dewan Guru, para penilik sekolah, dan juga dari unsur Musfikam, Musfika, rawuh betul nggih. Masyarakat, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, dan yang saya cintai, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi di tempat yang sungguh-sungguh menurut saya pribadi sejak masuk di daerah ini merasakan aura yang berbeda. Ya, kenapa berbeda? Karena ternyata sesuai dengan namanya, Jenawi. Jenawi itu kalau dari bahasa Arab itu dari kata-kata jannatun. Jannatun itu artinya surga. Ya. Berarti kalian hidup di surga. Alhamdulillah. Masalahnya, adakah ciri-ciri penghuni surga pada diri kita? Nah, nanti kita bahas satu persatu gitu. Jenawi gitu. Jannatun. Jenawi itu dari kata-kata gemah ripahloh jinawi, sehingga daerah ini betul-betul daerah yang nanti diharapkan oleh pendirinya dulu menjadi surga bagi kita yang ada di tempat ini, dan akan mengantarkan kita ke surga yang abadi, yaitu di setelah yaumul kiamah nanti. Allahumma. Nah, dari situ tadi saya kemudian muncul satu kalimat
boleh dikatakan pantun. Nanti kalau saya buat pantun jangan lupa cakepnya ya. Orang pergi naik haji pasti ke Mekah. Dan mampir ke Madinah untuk sowan Kanjeng Nabi Muhammad yang penuh dengan barokah. Orang Jenawi kalau mau masa depannya cerah harus rajin sholat dan sedekah. Tepuk tangan. Pertanyaannya, anak-anakku rajin sholat apa belum? Saya tes coba. Yang tadi pagi sholat subuh jam 6 angkat tangan. Nah, ini jujur. Oke, jujur. Nabi Muhammad itu adalah sosok yang jujur daripada tidak jujur. Karena nanti apapun kalian tetap akan ditanya sholat kalian berapa. Kalau hari ini bisa berbohong, nanti di akhirat nggak bisa bohong. Coba jujur, yang tadi pagi sholat subuh jam 6 angkat tangan. 1, jujur, baik. 2, 3, 4. Yang cewek? Yang tadi sholat subuh jam setengah 6. Yang sholat subuh jam 5. Yang tidak sholat subuh angkat tangan. Masya Allah. Repot nih Bu Guru. Lagi bingung kalau nih. Terus kita mau ngaji apa? Pak Kepala Sekolah tanggung jawab ini. Oke, sekali lagi saya tanya jujur, yang tadi pagi tidak sholat subuh angkat tangan. Masya Allah. Pulau jadi jujur, alhamdulillah. Tapi itu lebih baik daripada tidak ngaku, lebih baik alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, saya mau bicara banyak, ternyata belum pada sholat. Jadi saya bingung ini, mau ngaji bab apa kalau sholatnya belum saya perbaiki. Baik, anak-anakku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau telah dekat dengan ajalnya, ya, saya ingatkan anak-anakku, Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran dikatakan, ya, halo, mohon tenang sebentar, saya bacakan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basarin min qablika al-khulda. Muhammad, belum pernah sama sekali aku menjadikan umat manusia di bumi ini sebelum kamu yang hidup selama-lamanya. Apa innita fahumul khalidun. Kamu saja Muhammad itu bakal mati, apalagi cuman orang Jenawi pasti mati. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang yang hidup, semua orang yang punya nyawa, semua makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan mati. Iki muludan kok malah ngomong mati toh Pak Anies. Masalahnya rada sholat, ya, maka saya ingatkan. Nah, ketika Rasulullah SAW telah menjelang ajalnya, satu pesan beliau yang beliau ucapkan dengan lirih dan sungguh-sungguh berpesan kepada kita semua melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib, as-sholah
as-sholah, jagalah sholat kalian, jagalah sholat kalian. Wa ma malakat aimanukum, dan jangan pernah engkau lupakan orang-orang yang tidak mampu di antara kalian. Itu pesan Rasulullah. Kita diminta untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Untuk apa sholat 5 waktu? Rasulullah mengatakan, masalu sholawatil khamsi, perumpamaan sholat 5 waktu iku kama salin nahrin, sebagaimana sebuah sungai jarin yang mengalir, gomrin dengan sangat deras dan airnya bersih, yaghtasilu fihi khamsa marratin, di mana kita mandi di tempat itu sebanyak 5 kali. Anak-anakku, di sini ada kali ya, ada sungai. Bayangkan seandainya kalian itu mandi di sungai yang airnya jernih, mengalir dengan deras sebanyak 5 kali, kira-kira kokote hilang napa ora? Kokot tahu kokot? Kokot kita yang bikin apa ya? Daki. Nah. Bolot. Nah, wis kuwi lah pokoke ngono kuwi mau. Jadi sholat 5 waktu itu seperti seolah-olah seperti sungai. Apabila kita nyebur ke sungai tersebut 5 kali, soal kalian itu khusyuk apa tidak? Ya, yang penting sholatnya sah. Maka seperti kita itu nyebur di kali tersebut, mandi di kali tersebut sebanyak 5 kali dalam sehari. Kalau itu dilakukan bertahun-tahun, maka secara otomatis tubuh kita akan lebih bersih daripada orang-orang yang jarang mandi atau orang yang mandi hanya 2 kali. Paham? Artinya apa? Ketika kita menjalankan sholat 5 waktu itu, tidak lain tidak bukan adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita secara otomatis. Maka ini tadi yang masih tidak sholat subuh, saya ingatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, yang semua orang di tempat ini memilikinya, tapi tidak pernah sadar bahwa itu mahal harganya. Anak-anakku, saya punya cerita, dengarkan ini. Saya punya teman, orangnya kaya raya, mobilnya Alphard ada 2, punya Ferrari, ya, punya Moge, istrinya 1, cantik tapi ya, anaknya 2, rumahnya di mana-mana dan punya hotel. Tapi dia satu hal yang tidak dia punya adalah kesempurnaan seperti kalian semua. Yang itu harganya sangat mahal, bahkan kekayaannya pun tidak bisa untuk membeli kenikmatan tersebut. Kira-kira apa coba? Coba yang punya yang punya tangan angkat tangan semuanya. Genap semua, coba dihitung jarinya ada berapa? Semuanya jarinya 5. Oke, 2 tangan jarinya 10. Teman saya ini dengan meskipun kaya raya, dia tidak punya tangan 1, alias buntung. Ya, dengarin, ada yang buntung juga sini. Iya. Akhirnya dia itu setiap kali mau merokok, kalau saya pakai korek yang kecil, dia pakai korek kompor gas, karena sininya harus disambung. Suatu ketika bertemu dengan saya, dan pertemuan itu sungguh membuat saya merasa bersyukur kepada Allah SWT. Teman saya ini saya tanya, Mas, monggo,
Tunggu dulu. Es teh ini. Oke ya, teman saya tadi tidak punya tangan, terus saya tanya, Mas, sungguh luar biasa capaian kamu lebih dari teman-teman yang lain. Dulu waktu SMP, SMA kita sama-sama sekolah, semua orang menganggap kamu tidak akan pernah sukses. Semua orang tidak yakin kamu bisa hidup seperti yang lain. Tapi hari ini saya membuktikan bahwa kuasa Allah SWT itu lebih besar dari perkiraan manusia. Dengan sekarang sudah sukses, semua yang diinginkan teman-teman semuanya ada di rumah jenengan. Mobil Alphard ada, Ferrari ada, Land Cruiser ada, punya hotel di mana-mana, punya rumah, punya villa. Kira-kira yang kurang dari hidup jenengan sekarang ini apa? Coba, apa jawab dia, anak-anakku? Dia menjawab, Mas, jenengan boleh memandang saya sukses seperti ini, tapi saya sesungguhnya masih menyimpan satu keinginan yang itu kayaknya tidak mungkin terwujud. Apa yang jenengan inginkan? Saya pengen punya tangan seperti jenengan yang sangat lengkap. Jadi anak-anakku, kalau kalian kurang bersyukur, saya kasih tahu, teman saya ini untuk memiliki tangan dia harus membayar mahal. Dia harus pergi ke Amerika untuk pesan tangan, yang tangan itu bisa bergerak, berfungsi seperti tangan kita, yang dasarnya pembuatannya adalah dengan teknologi artificial intelligence. Maka pergilah dia ke Amerika. Datang pertama oleh salesnya itu tidak langsung dibuat, diwawancarai dulu. Setelah diwawancarai, dia diminta untuk menyepakati kesepakatan, dan sebelum kesepakatan terjadi, maka tahap pertama adalah pembuatan gambar. Jadi kalau kita mau buat rumah, itu kan harus buat gambar dulu. Nah, perusahaan itu juga sebelum kita pesen tangan, Bapak mau tangan yang kayak apa? Mau yang jarinya kayak apa? Yang mau panjangnya kayak apa? Semuanya harus jenengan sampaikan, supaya arsitek kami nanti bisa mendesainkan tangannya sesuai dengan keinginan jenengan. Usai wawancara, nanti Bapak kesini lagi bulan depan. Tapi sebelum kesini perlu Bapak ingat harus bayar DP dulu. DP untuk gambar tangan satu itu harganya 150 juta. Gambar tangan tok 150 juta. Oke. Nanti kalau gambar sudah jadi, Bapak boleh datang ke sini lagi untuk pelunasan dan proses berikutnya, yaitu proses pembuatan tangan. Sebulan kemudian jadilah gambar tersebut. Diberikan pilihan alternatif 3, dari warna kulitnya, dari bentuk jarinya, bentuk kukunya, fungsinya seperti apa, diberikan 3 alternatif. Silahkan Bapak pilih yang mana. Setelah dipilih salah satu, perusahaan tersebut menyodorkan nota. Kalau Bapak mau melanjutkan proses berikutnya, maka Bapak harus membayar 450 juta. Jadi satu tangan itu harganya berapa? 600 juta. Berarti kalau tangan begini berapa? Kalau 2, 1,2 miliar. Berarti anak-anakku dan ibu-ibu yang di sana sangat kaya raya. Alhamdulillah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu loh. Tangan kita Bu, kalau kita itu kok masih merasa nggak kaya. Tangan kita dua itu kalau diuangkan 1,2 miliar. Jadi kalau yang masih merasa nggak bersyukur, nanti ingat 600 juta, 600 juta, 600. Kemana-mana kita bawa harta titipan dari Allah seharga 600 juta kali 2 menjadi 1,2 mil. Itu Masya Allah. Maka anak-anakku saya ingat, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, saya berikan gambaran ke panjenengan semua, cukup 5 hal saja. Kita semua manusia yang hidup ini diberi yang namanya panca indera. Kok Pancasila? Yang pertama adalah indera peraba dulu. Jadi Allah SWT menitipkan kepada kita tangan, yang tangan itu memiliki kulit, yang kulit itu bisa membedakan mana yang atos, mana yang mana yang kasar, mana yang Dajjal tanganmu ra iso ngrasake ngono kira-kira dandani motor iso ora? Bedake kabel karo sekrup ra iso. Repot. Maka dari itulah kita semua oleh para kiai, para ulama diajarkan untuk mensyukuri nikmat tangan, nikmat kulit yang bisa membedakan dua hal, yang halus dan yang kasar, yang empuk dan yang atos. Kita diwajibkan sholat subuh 2 rakaat. Inna rakaati subhi isnani, sesungguhnya rakaat subuh itu 2. Mengapa 2 rakaat? Untuk mensyukuri 2 nikmat dari Allah SWT, yaitu kulit kita yang bisa membedakan antara yang keras dan yang halus. Paham? Jadi kalau kalian bersyukur nggak cukup dengan alhamdulillah, harus diwujudkan dengan yang namanya sholat. Dan sholat juga berfungsi untuk merontokkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Paham? Paham? Jadi kalau kalian betul-betul menjadi orang yang bersyukur, itu harus rajin sholat subuh. Yang kedua, inna raka'atil zuhri arba'un, sesungguhnya jumlah rakaat zuhur itu ada 4 rakaat. Mengapa 4 rakaat? Karena Allah SWT memberikan kita yang disebut dengan indra apa coba? Indra apa? Indra penciuman, yaitu kalau Gusti Allah ki awake dhewe lahir ceprot dicandeli irung. Ada yang nggak punya hidung? Soal irungnya mancung, soal irungnya pesek, ana sing pesek, tetep bolongan loro itu bisa menghirup dan membau, mencium apapun bau yang datang dari 4 penjuru. Ana wong entuk teng mburi mampu, ana roti ning ngarep ana sambel tumpang neng kanan ana sate neng kiri iso meskipun irungnya dicangkelke neng ngarep. Hidung kita ini meskipun ditaruh di depan, dia bisa menghirup bau dari 4 penjuru.
maka kita harus mensyukurinya, kata para kiai, dengan rajin menjalankan sholat duha, duhur, ya. Terus inna rakaatil asri, sesungguhnya rakaat sholat asar itu arbaun juga 4. Kenapa kok kita harus sholat asar 4 rakaat? Salah satu rahasianya adalah karena kita dititipi nikmat, yaitu indra salah bukan penglihatan ya, indra pendengaran. Mengapa semua orang yang lahir karo Gusti Allah dicanteli kuping? Nah, kuping itu meskipun dicantelke di kanan dan di kiri, dia bisa mendengarkan suara dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan arah kiri. Maka kalau kalian mau mensyukuri nikmat itu, jangan pernah melalaikan sholat. Anak-anakku, saya kasih cerita supaya kalian bersyukur. Halo, jangan ngomong sendiri, ini cerita penting. Saya tunggu sampai diam, tenang, baru saya mulai cerita. Karena siapa tahu nanti di antara kalian akan mengalami. Coba bisa diam. Saya mulai. Saya tahun 2010 pernah mengalami sebuah penyakit yang kalau kita rasakan atau anak-anak semua hadirin sini merasakan, itu masa depannya seolah-olah akan selesai. Tahun 2010 saya tiba-tiba kehilangan pendengaran. Bukan kehilangan kuping, tapi kehilangan pendengaran. Tiba-tiba setelah rapat tadi bicara dengan banyak orang, entah bagaimana, habis sholat duhur, semua orang yang ngomong di depan saya cuma kelihatan mulut. Ya? Dia ngomong apa saya nggak dengar, padahal tadi itu saya mendengar semuanya. Kemudian dibawalah saya ke dokter THT. Apa kata dokter? Bapak ini biasa, capek biasa, gangguan biasa. Dikasihlah obat. Tapi apa? 3, 4 hari, 5 hari tidak ada perubahan. Kemudian saya periksa ke dokter yang lebih canggih. Ketemu dokter spesialis, dan saat itu juga saya divonis dengan sebuah penyakit yang namanya tuli mendadak. Apa? Bahasa Inggrisnya sudden deafness. Sudden itu mendadak, deafness itu tuh. Obatnya apa? Kata dokter tersebut, sudden deafness itu tidak ada obatnya. Bayangkan, sudden deafness itu tidak ada obatnya. Kalau Bapak mau sembuh, maka harus terapi. Nama terapinya hiperbarik. Apa itu hiperbarik? Yaitu kita harus mendapatkan asupan oksigen, yang mana oksigen itu harus 100 kali lipat yang kita hirup. Karena apa? Ternyata saraf ke kuping saya itu tersumbat dan oksigen tidak bisa masuk. Berapa harganya? Sekali masuk terapi hiperbarik itu 3.250.000 tahun 2010. Berapa lama terapinya? 2 bulan.
silahkan dikalikan 3.250 kali 2 bulan, dapat Avanza second 1. Artinya kuping kita ini pun kalau dirupiahkan harganya bisa 500 juta. Jadi kalau anak-anakku, ibu-ibu yang di belakang kok kupingnya normal, itu alhamdulillah nikmat yang luar biasa. Tiap hari kita bawa kemana-mana, tapi kita seringkali lupa bahwa itu kenikmatan yang mahal harganya. Dan salah satu wujud syukur kita atas nikmat kuping itu adalah dengan sholat. Terkait dengan sholat duhur dan sholat asar, anak-anakku yang perempuan kalau sholat duhur di sekolah apa di rumah? Sholat duhur semua apa tidak? Halo, yang cewek? Yang cewek sholat duhur apa enggak? Ini kalau sholat duhur jam berapa cewek? Jam 12. Ada enggak yang sering bolos sholat? Ada Pak Guru ya. Saya ingatkan anak-anakku, ini banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh cewek-cewek hari ini, yaitu meremehkan sholat, akhirnya punya utang sholat, gak sadar dia punya utang. Contoh misalnya, waktu di sekolahan sudah sama ibu guru di absen, dikejar-kejar untuk sholat duhur tapi malah ngumpet. Kemudian kalian pulang ke rumah, sampai rumah belum sholat duhur, kemudian ditegur sama ibunya, no, wis sholat nopo durung? Dereng Bu, kono sholat dhisik. Lalu kalian masuk ke kamar mandi, dan ketika mau wudhu kok kroso ada ternyes-ternyes tamu neda alias datang Bu. Kira-kira kalau kamu tadi belum sholat duhur kemudian datang bulan, itu kamu punya utang gak? Utang apa? Sholat duhur. Nanti kalau suci harus ingat, harus disaru. Sudah paham? Semuanya begitu sudah? Udah. Ini Ustaz Anis tanggung jawab ini, ya harus. Maka sholat tepat waktu itu sangat penting supaya anak-anakku orang kakean dosa. Jadi nanti kalau kalian suci, halo anakku, kalian duhur belum sholat, jam 2:30 belum sholat, baru tahu kalau datang bulan. Maka minggu depan ketika suci kalian harus sholat qadha duhur. Misalnya sucinya itu adalah nanti di waktu isya, halo, maka kalian harus sholat, segera mandi dan sholat isya. Setelah sholat isya qadha sholat duhur. Setelah itu qadha sholat maghrib, atau setelah sholat isya sholat maghrib terus sholat duhur. Maghrib dan duhurnya, maghribnya qadha yang tadi kelewat dan duhurnya yang dulu ditinggal. Kenapa kok maghrib harus sholat? Karena dikhawatirkan tadi maghrib itu sebenarnya sudah suci, tapi kalian nggak memperhatikan. Maka tadi kembali kepada pantun, kalau masa depan kalian mau sukses, mau cerah, rajinlah sholat dan ya. Masuk sholat maghrib, jumlah rakaat maghrib berapa? 3. Inna rakaatil maghribi salasun.
Sesungguhnya sholat maghrib itu jumlahnya 3 rakaat. Mengapa 3 rakaat? Karena Allah menitipkan kepada kita yaitu indra penglihatan alias moto. Penglihatan kita itu motone dicandal kene ngarep, tapi hanya bisa melihat dari 3 arah, depan, kanan, dan kiri. Itu maknanya. Maka kita sholat maghrib 3 rakaat. Yang terakhir adalah sholat Kenapa sholat isya itu 4 rakaat? Ada yang tahu? Yang belum indra apa? Indra perasa. Di mana lidah kita itu bisa membedakan 4 hal: pahit dan manis, panas dan bayangno kira-kira ilmu ora iso bedake panas karo adem nek ngombe banyu teh panas lonyet mboten. Maka penting kita harus mensyukuri nikmat ilat itu dengan rajin sholat. Dan mulut kita, terutama cewek-cewek, dari mulutnya sering keluar ghibah. Maka sholat isya adalah salah satu cara untuk menggugurkan dosa-dosa yang keluar dari mulut. Paham? Maka nikmat mana lagi yang tidak akan kita syukuri? Semua yang hadir di tempat ini punya mulut, punya kuping, punya hidung, punya tangan. Lah kok masih sholat subuh keser? Ya. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama nanti yang akan diaudit oleh Allah SWT adalah sholat. Maka anak-anakku, saya pesan kepada kalian semua, jagalah jangan sampai ditinggal satu sholat pun, karena sholat itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu cara kita menggugurkan dosa-dosa kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siap untuk sholat? Siap untuk sholat? Siap untuk disolati? Kenapa siap? Belum siap. Kalau kalian belum siap untuk disolati, maka rajinlah mengerjakan sholat. Dan bagi laki-laki, upayakan sholat berjamaah semampu kalian. Sesukses apapun kehidupan kalian di muka bumi ini, ketika tidak ada sholat yang kalian lakukan, maka tidak akan ada harganya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah berpesan, as-sholah, jagalah sholat kita. Termasuk buat Bapak Ibu sekalian, monggo. Ini di mana-mana saya sampaikan, Bu. Yang di belakang, Bu, miren, Bu. Nah, coba anak-anakku hormati ibu-ibu yang di belakang. Saya mau menyampaikan pelajaran supaya ibu-ibu yang di belakang paham. Bu, ibu-ibu yang sudah punya mantu, bu guru yang sudah punya anak, bapak-bapak yang sudah punya anak, saya ingatkan, banyak keluarga pengen memiliki keluarga yang sakinah warohmah, tapi tidak pernah memperhatikan sholat keluarganya.
Maka diterangkan dalam kitab Kasifatus Saja bahwa kedua orang tua hukumnya wajib membangunkan anaknya sholat subuh meskipun anak tersebut belum balik. Bu, jenengan gadah anak cilik durung balik, itu hukumnya wajib untuk mengingatkan anaknya sholat. Kalau ibu-ibu sudah tahu bahwa hukumnya wajib, maka tidak akan ada anak yang tidak sholat subuh. Kenapa tadi banyak yang tidak sholat subuh? Karena orang tuanya belum ngaji bahwa membangunkan sholat subuh anaknya yang belum balik itu hukumnya fardu ala sabilil kifayah, yaitu fardu kifayah. Apa fardu kifayah, Bu? Menawi ibu ora kober, pakne sing kudu kok. Kalau bapaknya tidak kober, ibunya yang harus kok. Kalau dua-duanya tidak menjalankan perintah ini, maka keduanya mendapatkan dosa meskipun anak jenengan belum balik. Kapan mereka harus dibangunkan sholat subuh? Ketika mereka sudah tamyiz. Apa itu tamyiz? Anak itu disebut tamyiz adalah manakala sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, ke kamar mandi sendiri, cewek dewe, nguyah dewe, maka anak itu sudah tamyiz. Ketika anak sudah seperti itu, maka bapak ibunya harus mengingatkan anak tersebut untuk menjalankan sholat. Terus ibu-ibu sing kono takok, "Dan anakku ora gelem sholat pripun Pak Anis?" Karena dia belum wajib, anak kita enggak dosa. Karena belum tapi mengingatkannya adalah wajib. Ala aslihima ing atase wong tuwa lorone mengingatkan anak sholat itu wajib. Bahwa anak itu belum wajib, maka dia tidak menjalankan pun tidak apa-apa. Tapi kalau anak kita menjalankan, maka anak itu dapat pahala dan orang tuanya dapat pahala. Kalau semuanya sudah ngaji ini, maka saya yakin besok tidak ada lagi anak-anak SMK Jenawi ini yang tidak sholat subuh. Coba yang cewek-cewek yang subuh tadi gak sholat banyak gak? Coba angkat tangan. Yang tadi pagi gak sholat bukan karena yang memang bangunnya kesiangan, angkat tangan. Ayo cewek-cewek harus jujur. Yang tadi subuh gak sholat, angkat tangan. Halo, sholat semua. Yang cewek-cewek yang tadi sholat subuhnya jam 4:30, angkat tangan. 1, bagus. Yang sholat subuhnya jam 5, yang sholat subuhnya 5:30, yang sholat subuhnya jam 6. Berarti rata-rata gak sholat ini Pak. Nah yang di sini sholat semua tadi. Coba yang sholat subuh 5:30 mana? Yang sholat subuh jam 6 mana? Yang sholat subuh jam 5. Nah, malu kabeh. Terus jam berapa? Kamu jam berapa sholat subuh? Boten sholat. Kamu no? Boten sholat. Datang bulan. Kamu no? Sholat subuh jam berapa? Kenapa gak sholat? Masa sampe ini MKP? Pantesan mampu pesing mau. Kamu no? Sholat subuh jam berapa? Kenapa nggak sholat? Kesiangan. Cekelane terbang sholawatan nggak sholat jadi ini. Dan itu banyak hari ini. Maka anak-anakku, hari itu banyak sekali. Ono pengumuman sholawatan isya wis geger. Ada sholawat mania, seher mania, ya?
Solawatan muangkat nanti tapi subuh itu telat. Maka saya ingatkan, sebelum angkat solawatan kudu sholat sik, dan besok subuh harus bangun pagi Lah gimana mau dicintai Kanjeng Nabi? Wong pesene Kanjeng Nabi raditin. Paham? Paham? Baik, anak sekalian. Kita ini memperingati Maulid Nabi sudah berulang kali. Maka saya kasih tahu, di dunia ini banyak sekali tokoh-tokoh luar biasa. Nah, ada yang bintang film, ada tokoh yang sukses dunia, ada orang yang terkenal karena temuannya, ada yang terkenal karena pemimpin sebuah negara, ada yang terkenal dan viral dengan berbagai macam prestasinya, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, ini mulai masuk inti Maulid. Saya ingatkan anak. Halo, yang tidur dibangunkan. Nah, anak-anakku, halo, belajarlah menghormati orang lain. Sepinter apapun kalian, berapapun nilai kalian, sehebat apapun kalian, kalau tidak menghormati orang lain, maka kalian juga tidak akan menjadi orang yang terhormat. Salah satu pelajaran dari Rasulullah adalah menghormati orang yang lebih tua ketika bicara. Kalau ini tidak bisa diam, saya tidak akan lanjutkan. Karena buat apa kita ngaji, kita adakan pengajian, biayanya mahal, ya, dengan berbagai macam hiasannya, tapi pulang tidak bawa apa-apa. Maka saya ingatkan kalian, hormatilah orang yang sedang bicara, siapapun itu. Ondur makola, dengarkan apa yang disampaikan, wala tangdur mangkola, dan jangan kalian lihat siapa yang ngomong. Bisa jadi ibu guru yang ngomong depan kalian. Kalau kalian di depan saya aja bisa ngomong sendiri, ada yang main lempar-lemparan sendiri, apalagi di depan ibu guru. Bener gak Bu? Nah, inilah akhlak generasi Indonesia ini masih di bawah standar. Dan potret, ibu-ibu saya ingatkan, inilah potret anak-anak kita, moralnya di bawah standar. Jadi harap ganteng apa yang apa, moralnya di bawah standar. Mau cantiknya kayak apa saya nggak bangga, karena moralnya di bawah standar. Moral itu nggak usah daki-daki, nggak perlu kalian cium tangan para ibu bapak guru, itu nggak perlu. Tapi perhatikan, ketika bapak ibu guru ngendikan, itu perhatikan. Ini penting. Apalagi ada yang main HP sendiri. Tahu saya. Terus buat apa saya diundang ke sini? Halo. Saya di sini disuruh apa? Menyaksikan kalian main HP? Menyaksikan kalian gojek dewe? Tak bali wae. Ini. Dan saya tidak hanya sekali ini, berkali-kali saya mengaji di sekolahan, SMA, SMK, yang saya temukan adalah fenomena anak-anak tidak bermoral seperti kalian. Sedih saya. Siapa tadi yang teriak-teriak? Mana tadi? Mau demo? Halo? Kalian gak akan jadi orang. Saya ingatkan,
Al-adabu fauqal ilmi. Adab sopan santun itu lebih penting daripada ilmu. Setinggi apapun ilmu kalian, kalau tidak punya adab akan hancur negeri ini. Yang menyebabkan negara kita runtuh adalah kalian-kalian ini yang punya ilmu teknologi, punya ilmu akuntansi tapi tidak bermoral. Karena bibit-bibit korupsi, bibit-bibit ngakali, bibit-bibit menipu, mendolimi orang, yang penting bati, yang penting untung sendiri adalah seperti ini. Yang penting kalian enak, nggak peduli. Ini yang terjadi. Saya sedih. Maka saya sepakat, lebih baik mereka-mereka ini dimasukkan di barak saja. Ya, kalian belum pernah dimarahi kayak begini. Ingat, al-adabu fauqal ilmi. Saya kasih gambaran. Kira-kira kalau kalian, ya, seorang ulama mengatakan, ij'al ilmaka kal milhi, jadikanlah ilmumu itu seperti garam, wa adabaka kaddaqiqi, dan jadikanlah adabmu itu seperti tepung. Artinya apa? Harus banyak tepungnya apa garamnya? Tepung. Kamu tahu TOT? Tahu bakwan? Bakwan itu banyak garamnya atau banyak tepungnya? Kira-kira kalau bakwan kebanyakan garam, tepungnya sedikit, enak ya? Ya itulah rasanya kalian. Punya ilmu, punya skill, tapi nggak punya adab. Maka nanti ketika bekerja pun tidak akan barokah dan tidak akan lama. Karena para penerima pekerjaan, juragan-juragan, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan itu hari ini mencari orang yang bermoral, orang yang berkarakter. Sampai BUMN kita itu, ya, jargonnya adalah akhlak. Lebih baik orang yang ilmunya sedikit tapi akhlaknya bagus, karena bisa diperbaiki, mau mendengarkan, mau belajar, daripada orang yang pinter tapi merasa pinter sendiri. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil itu dia mengalami keprihatinan yang luar biasa. Tidak seperti kalian. Saya katakan, ingat anak, mari belajar dari Rasulullah. Rasulullah dibandingkan kalian itu kalau dari segi keturunan lebih keren Rasulullah. Keluarganya, nasabnya Rasulullah adalah para elit-elit kaum Quraisy, pembesar-pembesar kaum Quraisy. Artinya apa? Kalau sekedar ya, mau hidup layak, mau hidup enak, itu Rasulullah sangat gampang. Tapi sejak kecil oleh Allah, Nabi kita Muhammad dibuat prihatin. Lahir beliau sudah tidak punya bapak. Ketika kecil umur 6 tahun ditinggal ibundanya. Ini maknanya apa? Kalian harus belajar. Kalau mau sukses seperti Rasulullah, maka prihatinlah dari sejak sekarang. Rasulullah kecil tiap hari angon kebu, angon wedhus. Ketika teman-temannya yang lain, kalau katakanlah seperti hari ini,
Mungkin teman-temannya sudah main HP, main sepeda. Rasulullah tidak. Dia bekerja keras untuk menghidupi dirinya, untuk membantu keluarga pamannya. Ketika remaja, pada saat remaja kaum Quraisy, saudara-saudaranya yang kaya berfoya-foya. Kalau hari ini mungkin kalian minta HP dibeli, minta motor dibelikan. Nabi Muhammad tidak memiliki itu semua. Tapi itulah keprihatinan itulah yang membuat Nabi kita menjadi orang yang tangguh. Maka hari ini kalian harus belajar prihatin. Halo, masih ada yang ngomong sendiri? Memang susah. Harus diapakan saya ngomong di mana? Gini aja, yang sekarang ngomong silahkan ngomong di sini. Saya tak pulang. Belum pernah ketemu pengajian kayak begini Pak Git. Baru kali ini Git. Karena saya betul-betul perhatian. Gak penting saya sampaikan ilmu agama banyak-banyak, kalau soal diem aja belum bisa. Ibu-ibu menikah, putra-putra kita kayak begini. Apalagi sudah jauh-jauh saya diundang ke sini hanya disuguhi dengan moral-moral yang tidak benar. Saya jadi bingung mau ngomong apa. Ilmu nggak akan masuk. Buat apa saya guyon? Buat apa saya bercanda? Buat apa kita habiskan uang jutaan? Buat apa kita capek-capek menyiapkan acara ini? Tapi kalau soal menghormati orang aja tidak bisa. Maka saya anggap ini adalah pengalaman pertama bagi kalian. Jangan kira saya nggak dibayar di sini nggak apa-apa. Saya masih bisa. Jangan menganggap karena saya datang ke sini karena saya nyari amplop. Saya buktikan hari ini Pak Kepala Sekolah, saya diberi uang nggak hari ini? Ada amplopnya nggak Pak? Jujur, ada. Ya, dengarkan. Kalian butuh masjid, maka uang nanti Pak, amplop saya wakafkan untuk pembangunan musola biar pada sholat. Jadi saya bukan pembicara yang nyari duit dari kalian. Saya pengen kalian baik. Saya pengen kalian jadi orang-orang yang bisa menghormati orang lain, supaya kalian menjadi orang-orang yang terhormat. Jadi clear, saya di sini nggak nyari bayaran. Kalau perlu sekarang diserahkan pada saya. Sudah disiapkan? Bawa sini. Bento Persoyo. Ini pelajaran Pak. Apa yang kalian lihat, kalian rasakan, kalian dengar, ini adalah pendidikan. Jadi jangan anggap bahwa semua kiai, semua pembicara yang di depan itu adalah nyari amplop. Saya membutuhkan Indonesia ini ada kader-kader yang bisa menghormati. Karena tadi banyak yang nggak sholat, tadi Pak Kepala Sekolah matur, di sini ruangannya untuk sholat kurang. Maka itu saya wakafkan. Nah, saya nggak butuh duit, sudah selesai hidup saya. Masih ada yang mau ngomong? Jangan dikira. Maka saya nggak mau melucu mengapa. Bisa saya melucu. Bisa. Nuhun saya, kok cuma berapa juta? Biasa orang datang ke tempat saya bawa uang 1 M itu dikasih, itu biasa saya. Paham ya? Itu karena apa? Karena kita di dunia ini, anak-anakku sekalian, bukan uang yang kita cari, tapi barokah. Barokah itu didapat dari mana? Dari menghormati orang. Pelajaran dari Nabi kita Muhammad SAW, yang kecil harus menghormati yang tua.
Yang tua harus menghargai yang kecil dan menyayangi yang kecil. Marah saya hari ini adalah bukan karena saya benci sama kalian, tapi karena saya sayang sama kalian. Karena dari yang sepele inilah masa depan kalian akan ditentukan. Semakin kalian tidak bisa menghormati orang, maka kalian nanti tidak akan dihargai orang. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu menghormati orang, menghargai orang, bekerja dengan penuh amanah. Sudah siap tak? Ini serahkan saya. Biar anak-anak melihat, ini pendidikan yang mana. Pak Kepala Sekolah, monggo mewakili saya. Ya. Pak Kepala Sekolah, ini dengan tulus ikhlas honor saya di pengajian ini saya wakafkan untuk pembangunan infrastruktur untuk ibadah anak-anak. Semoga dengan ini anak-anak kita berubah menjadi anak-anak yang punya masa depan cerah, rajin beribadah. Dan saya doa ini modal. Nanti kalian juga harus bersedekah. Seperti pantun saya tadi. Kalau mau masa depan cerah, maka harus rajin sholat dan bersedekah. Monggo Pak. Mana coba? Keren enggak? Keren. Maka jangan nganggep kalau kiai diundang itu nyari duit enggak. Ya. Kiai enggak nyari duit, Pak. Sudah selesai dunia kita. Ikhlas. Nabi Muhammad SAW pun enggak pernah. Beliau itu kalau mau hidup kaya raya anak-anakku, itu sangat mudah. Bahkan pernah Allah titip pesan kepada malaikat, hei malaikat, sampaikan kepada Muhammad, kalau dia mau gunung-gunung yang ada di Mekah itu saya jadikan gunung emas untuk kekayaan Muhammad. Tapi tidak. Nabi Muhammad bukan orang yang miskin. Nabi Muhammad sangat kaya raya. Ketika menikahi Siti Khadijah, maharnya luar biasa mahal. Tapi apa? Rasulullah setiap kali berperang mendapatkan jatah rampasan perang yang cukup banyak. Tapi apa yang kita lihat? Rumah Rasulullah itu sangat-sangat sederhana. Bahkan ketika beliau meninggal, itu malah dia masih punya baju yang dikembalikan pada seorang Yahudi. Tempat tidur Rasulullah, Masya Allah, masih enak tempat tidur kalian. Baju Rasulullah apalagi sangat sederhana. Makan Rasulullah, beliau tidak pernah kenyang dalam 3 hari. Biasa. Bukan berarti Rasulullah tidak mampu. Dia seorang raja, penguasa yang dipilih oleh Allah. Kalau mau ngomong itu tinggal minta sama Allah, dikasih. Dan itu pun dikasih sama Kanjeng Nabi. Tapi Rasulullah tidak mau menjadikan dunia sebagai tujuannya. Maka uangnya, harta Rasulullah adalah untuk berjuang di jalan agama. Coba saya doakan kalian nanti bisa ke Mekah dan Madinah. Supaya kalian bisa melihat betapa kecilnya, betapa sederhananya rumah Rasulullah. Tapi kesederhanaan Rasulullah, pakaiannya tidak branded. Bahkan sandal Rasulullah itu pun bukan sandal yang branded pada zaman itu. Kalau istilah sekarang itu sandal itu Kanjeng Nabi pernah bedah. Itu pun tidak langsung membeli, tidak semena-mena seperti kalian. Sepatu rusak dikit ngamuk sama orang tuanya. Rasulullah sandal itu diperbaiki. Bahkan ketika tempat minum beliau pecah, beliau enggak langsung membuang, tapi mencoba memperbaiki. Bukan karena Rasulullah enggak punya,
Tidak seperti tokoh-tokoh yang kalian lihat di Instagram. Bukan seperti pabrik-pabrik figur yang kalian lihat di TikTok hari ini. Pamer kekayaan, flexing di mana-mana. Enggak. Dengan kesederhananya Rasulullah tetap menjadi manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kehebatan Rasulullah adalah kehidupannya bisa kita lihat dari pagi sampai pagi lagi. Dari cara beliau duduk, cara beliau tidur, cara beliau makan, cara beliau berpakaian, semuanya terbuka. Bukan isinya kamuflase seperti yang kalian lihat di Instagram. Kelihatannya hari ini banyak kalian kecanduan Instagram, kecanduan TikTok, tampil dengan penuh kepalsu, pakai filter, seolah-olah hidupnya enak. Gak ada yang buat status itu kok tidak enak. Lagi nongkrong di kafe, jalan-jalan, makan enak. Dan itu yang dilakukan oleh idola-idola kita hari ini. Raffi Ahmad, siapa? Banyak itu yang kalian follow di Instagram itu tadi. Itu semua lewat sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak pernah flexing, tidak pernah pamer kekayaan, tidak pernah pamer mobil, tidak pernah pamer rumah, tapi dia menjadi manusia yang paling sempurna. Sayyidul Anam, jadi penghulu untuk seluruh manusia. Sayyidul awalin wal akhirin, imamnya para nabi dan rasul. Jadi anak-anakku, apa pelajarannya? Untuk menjadi orang yang sukses dan terhormat, jadilah diri kalian sendiri. Jangan jadi orang-orang yang munafik, pengen selalu dilihat orang keren, tapi sesungguhnya penuh dengan penderitaan. Negara kita hari ini belum betul-betul merdeka. Kalian masih dijajah dengan game, kalian masih dijajah dengan pay letter, kalian masih dijajah dengan Shopee. Banyak anak-anak perempuan, ya, hal-hal yang nggak penting dibeli, kemudian nggak punya uang, akhirnya pay letter hanya untuk bisa tampil, hanya untuk bisa berbohong di depan kamera. Yang sesungguhnya itu adalah membohongi diri kalian sendiri. Ayo anak-anakku, sadarlah. Dunia kalian nanti itu akan penuh dengan tantangan. Yang bisa survive adalah yang punya akhlak, punya moral, punya etika, punya attitude. Dan itu yang akan menyelamatkan kalian. Saya punya cerita. Pada zaman Rasulullah itu ada sebuah gerai, kalau sekarang itu butik. Suatu ketika pemilik butik itu mau belanja, maka dia titipkan butik itu kepada penunggu tokonya. Mas, ini saya mau belanja jauh, tolong toko dijaga, dan saya pesan di pojok sana itu ada jubah warna hijau, itu jangan dijual. Karena apa? Karena sakunya sobek. Pergilah majikannya. 2 hari kemudian tiba-tiba datang serombongan kafilah, masuk ke gerai itu untuk beli oleh-oleh. Diborong semuanya apa yang ada di situ, termasuk jubah yang harusnya tadi tidak dibeli. Karena saking senangnya pelayan tadi, dia lupa pesan majikannya bahwa jubah itu tidak boleh dijual karena ada cacat. Ketika majikannya pulang, dia lakukan stock of none. Ini kok laku semuanya? Alhamdulillah Bapak. Kemarin jenengan tindak kulaan, di situ banyak tamu, para wisatawan datang ke sini, memborong semua yang ada. Nah, jubah yang hijau juga kamu jual? Enggak. Kenapa kamu nggak bilang? Kalau itu jubahnya sakunya sobek. Dan dia wes pokoknya katanya seneng. Bla bla bla. Udah, ini aja.
Sekarang kita cari rombongan itu mumpung belum jauh. Akhirnya dikejarlah majikan ini dan si pelayan tadi mengejar kafilah yang memborong semuanya tadi. 3 hari baru ketemu. Di tengah padang pasir diberhentikanlah rombongan tadi. Maaf Kisanak, apa betul jenengan kemarin yang belanja di tempat saya? Betul. Memang kenapa? Mohon maaf, ada satu baju yang sebenarnya itu tidak layak dijual, tapi oleh salah satu rombongan jenengan dibeli dengan harga yang sama. Kalau berkenan tunjukkan kepada kami siapa yang membeli jubah ini. Kami ingin mengembalikan uangnya. Maka majulah, ini saya yang beli. Kembalikanlah uang itu. Itu jubah harusnya tidak kami jual karena cacat. Ini demi menjaga integritas kami, menjaga rezeki kami agar tetap halal. Mohon diterima ini uangnya dan jubahnya tetap dengan bawa. Satu kafilah itu terdiam semuanya. Kemudian kepala rombongan itu bisik-bisik, Mas, bisa saya ngobrol sebentar? Monggo. Disitulah kemudian ketua kafilah itu ngomong, mohon maaf, sebenarnya kami ini bukan rombongan wisatawan. Kami ini adalah para perampok-perampok. Dan uang yang kami belanjakan di tempat jenengan untuk belanja itu semua, itu adalah uang palsu. Tapi karena saya melihat jenengan jujur, maka ini barang-barang kami kembalikan. Coba bayangkan, karena kejujuran akhirnya orang itu tidak jadi merugi. Jadi semuanya muarnya dari akhlak. Hari ini banyak kalian nanti yang otomotif akan bekerja di perusahaan otomotif, bekerja di bengkel, jagalah akhlak. Gimana caranya? Mau dengan Cina, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, gak ada urusan dengan itu. Bekerja boleh. Kalian buat kontrak, sepakat. Masuk bengkel jam 8, pulang jam 4. Jam kerja jam 8 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 1 istirahat. Maka ketika bekerja dari jam 8 sampai jam 12, jangan pernah korupsi waktu. Meskipun itu orang beda agama dengan kalian. Tidak seperti hari ini. Banyak orang-orang pintar. Kok pintar? Ini sudah orang miskin, nggak punya, jadi tukang batu. Bekerja di sebuah rumah orang. Kalau orang yang punya rumah nggak ada di rumah, kerjanya leda-ledi. Kita ngerokok, tinggal di. Rezekinya halal, tapi kurang toyib. Banyak yang jadi karyawan nggak sakit, ngaku sakit. Minta surat dari dokter. Itu rezekinya halal, tapi nggak toyib. Gak tahu itu apa? Gak bagus, gak bersih. Maka apa yang terjadi? Ketika jadi harta pun, jadi rumahnya juga tidak nyaman, dimakan oleh keluarganya juga tidak sejahtera, tidak bahagia. Karena sesungguhnya anakku, kebahagiaan itu bukan di harta. Rasulullah kalau mau kebahagiaan itu harta, dari dulu Rasulullah itu numpuk harta. Tapi harta bagi Rasulullah adalah alat untuk berjuang. Apapun kalian nanti bekerja keras, saya titip. Jangan pernah punya niat untuk menumpuk. Carilah uang sebanyak-banyaknya, tapi jangan pernah lupa bahwa uang yang kalian cari adalah untuk membangun rumah di surga, bukan hanya rumah di dunia. Doa kita, Rabbana di dunia, rumah kita di dunia harus baik, tapi jangan lupa rumah kita di akhirat pun harus baik. Oke, ini terakhir saya pesan, kenapa kita harus berbuat baik?
tidak perlu nunggu dimarahi. Anak-anak, kehidupan di dunia ini bukan hanya sekedar urusan dunia. Semua yang kita lakukan di dunia ini ada CCTV-nya dan ada rekamannya. Dan yang paling dekat, ingat anak-anak, kalau kalian ingin berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua tidak hanya dibuktikan dengan kesuksesan dunia, tidak hanya kalian bisa membeli mobil, tidak hanya kalian bisa membuat rumah, tapi ingat, Rasulullah nanti tahu, inna a'malakum, sesungguhnya perilaku kalian, perbuatan kalian di muka bumi ini, ikutu rodu, dipertontonkan, diperlihatkan, ila asyairikum, kepada orang tua kalian, wa aqoribakum, dan sanak kerabat kalian, fi kuburihim, di dalam kuburnya. Jadi nang bejukmu, nakalmu itu didelok karo mbah-mbahmu sing wis ra ono. Saat ini nenek moyang kita itu melihat perilaku kalian, maka sekarang berlatihlah membahagiakan orang tua dengan menjaga akhlak, supaya ketika orang tua kalian nanti dalam kuburan, katakan oleh Rasulullah, wa in kana khairon, kok perilaku kalian, tindak tanduk kalian, perbuatan kalian di muka bumi ini baik, fastabsaru, maka orang tua kalian yang sudah meninggal itu akan tersenyum bahagia. Wa in kana ghairu dzalika, tapi kalau sebaliknya mereka pun akan bersedih. Itulah makna kalau setiap habis tahlilan kita berdoa, Allahumma ij'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburan orang tua kami, pahlawan-pahlawan kami, para pejuang-pejuang kami, nenek moyang kami, menjadi taman-taman surga. Wala taj'al qabrahum, dan janganlah engkau jadikan kubur mereka kufratan min khufarin nira, lubang dari lubang neraka. Kenapa mereka kok merasa kuburannya yang sempit itu seperti taman surga? Itu salah satunya adalah karena perbuatan kita itu mereka lihat dan kita membahagiakan mereka. Jadi kalau kita hari ini berbuat baik, Ibu, bukan hanya sekedar urusan dengan tetangga, bukan hanya urusan dengan orang yang hidup, tapi juga ada kaitannya dengan simbah-simbah kita, dengan para pahlawan kita. Dan perlu saya ingatkan, in ahsantum li anfusikum, sesungguhnya ketika kalian berbuat baik, berakhlak baik, menghormati orang lain, itu sesungguhnya adalah kembali kepada kalian. Contoh, sampai Rasulullah itu mencontohkan sepele, ketika kalian di tengah jalan melihat ada duri, ada kaca, ada sesuatu yang membahayakan orang, itu kalian singkirkan, maka seolah-olah mungkin kalian akan merasa kalian sudah bermoral, berakhlak, dan itu berbuat untuk orang lain. Ketahuilah, Al-Quran menegaskan, ketika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya itu adalah untuk diri kalian. Karena kita tidak tahu, bisa jadi kaca yang ada di jalan, duri yang ada di jalan, itu kita sendiri yang kena. Bisa jadi kakak kamu, bisa jadi ibu kamu, bisa jadi bapak kamu, adik kamu, dan sebagainya. Contoh lagi, tingkatkan kepedulian. Ketika kalian di masyarakat, misalnya contoh, ada tetangga kalian nggak punya WC, kemudian warga itu bermusyawarah untuk membuatkan jamban orang tersebut,
seolah-olah warga itu merasa berjasa kepada orang yang ditolong tadi. Padahal sesungguhnya ketika tetangga kita yang nggak punya WC tadi, dia buang hajat di mana-mana, yang terancam adalah seluruh warga, karena lalat itu tidak bisa membedakan mana Pak Camat, Pak RT, Pak RW. Dia bisa terbang kemana. Maka sesungguhnya ketika kita peduli kepada teman kita, peduli kepada tetangga kita, kalian peduli sama teman kalian, itu adalah kembalinya kepada kalian. Ketika kalian mengingatkan teman kalian yang mulai mencoba bolos, contoh, kalian diajak mabuk sama teman kalian, kalian mengingatkan, maka itu bukan berarti kalian berjasa pada teman kalian, tapi sesungguhnya itu kembali kepada kalian. Kan sudah mulai ngomong lagi kan? Kayak lagi, saya jamin kalau kalian nggak bisa menghormati orang yang ngomong, paham atau tidak, senang atau tidak, ketika ada orang tua ya, yang bicara, baik itu bapak guru, baik itu penjaga sekolah, baik itu satpam, baik itu siapapun lebih tua dari kalian, bahkan mungkin lebih miskin dari kalian, tapi kalian lebih muda harus bisa menghormati. Aja. Mungkin saya nggak bisa panjang lebar. Ilmunya yang saya berikan dari ini, cobalah belajar menghormati. Karakter semuanya harus berubah. Karena saya jamin, jika kalian tidak bisa menghormati orang, maka masa depan kalian nanti tidak akan pernah dihargai dan dihormati orang. Simple itu saja. Ya. Kalian mau berharga, maka belajarlah menghargai orang. Kalian mau sukses, maka hormatilah orang lain. Kalian mau selamat dunia akhirat, hormatilah orang lain. Saya kira itu, Bapak Ibu Guru, mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan. Karena apa? Substansi dari peringatan ini adalah meneladani Nabi Muhammad SAW. Tapi teladan yang paling kecil, kalau terlalu banyak ilmu yang saya kasihkan tapi tidak dipraktekkan, maka tidak akan ada gunanya. Tadi sudah saya kasih beberapa contoh. Semoga apa yang saya contohkan sedikit tadi itu masuk ke hati kalian dan menjadi bahan introspeksi kalian. Ingat, ya, orang-orang yang lebih keren daripada kalian di Jakarta banyak. Orang-orang yang lebih kaya dari kalian itu banyak. Tapi ketahuilah, ketika saya kasih tahu, orang-orang yang kaya hari ini, anak-anakku, itu cara mendidik anaknya sudah beda. Ya, saya kasih contoh satu saja. Saya itu tiap tahun kedatangan pelajar dari Singapura. SMA Singapura itu minimal 30-40 orang. Itu setiap tahun ada kegiatan mondok di tempat saya 2 minggu. Bayar mahal. Untuk apa? Untuk belajar di pondok. Mereka ada yang Kristen, ada yang Katolik. Apa belajar apa? Belajar nyangkul, belajar membersihkan sampah, belajar membersihkan got, belajar luka. Karena apa? Di Singapura hari ini semuanya orang sudah nikmat semuanya. Gak ada tempat untuk belajar mengasah kepedulian. Maka mereka jauh-jauh datang ke sini. Itu kadang hanya untuk buat WC, untuk membersihkan got. Kenapa? Karena mereka sadar setinggi ilmu apapun yang mereka miliki, ketika tidak punya kepedulian sosial gak akan ada manfaat. Semua temuan yang ada di muka bumi ini, teknologi yang ditemukan di muka bumi ini, semuanya berangkat dari kepedulian, ingin membantu banyak orang. Pesawat telepon ditemukan karena ingin supaya banyak orang yang mendapatkan kemudahan. Sepeda motor. Jadi sekali lagi anak-anak, bukan semata-mata uang, tapi ingatlah,
bahwa ketika kalian nanti mencari ridho Allah, maka akan dibukakan pintu-pintu rezeki dari yang tidak kalian duga. Dan semua itu hanya bisa kalian dapat hanya dengan akhlakul karimah. Orang boleh pinter, tapi kalau pinternya untuk minteri jadinya korupsi. Berapapun uang yang dia dapat dari korupsi tidak akan berkah, hanya akan menjadi malapetaka di dunia dan akhirat. Sama ketika kalian bekerja, berupaya menipu, berupaya untung sendiri. Orang bekerja, ya, sales sepeda motor mereknya Suzuki, tapi yang dijual Yamaha. Banyak hari ini dia mau untung sendiri, tapi merugikan orang lain. Dia mau kaya sendiri, tapi nggak mikir kerugian orang lain. Maka ini camkan anak-anak. Sekali lagi intinya adalah belajarlah menghormati orang, karena tidak semua orang seperti yang kalian kira. Tidak semua orang yang disuruh ngaji itu nyari uang. Betul murni untuk meluruskan kalian, membenarkan apa yang salah lillahi ta'ala, bukan untuk semata-mata mencari kehidupan dunia. Mari kita berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberi keistiqomahan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, diberi kemudahan untuk menata perilaku kita semuanya. Saya ingin siswa SMK ini tidak hanya pandai, tapi juga punya moral, punya akhlak, sehingga menjadi para pemimpin-pemimpin bangsa yang akan meneruskan bangsa ini tidak hanya dengan ilmunya, tapi dengan akhlaknya. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu ya dzal jalali wal ikram wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqbilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayi'at wa tarfa'una biha indaka lat darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat minal khairati fil hayati wa ba'dal mamat ya qadiyal hajat ya mujibat da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi, Allahumma ij'alna min ahlil ilmi ya Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, jadikanlah siswa-siswi SMKN Jinawi ini menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang tidak hanya pandai menguasai ilmu-ilmu dunia ya Allah, tapi ilhamkanlah pada hati mereka, berikanlah kekuatan dalam diri mereka untuk sabar dan senantiasa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anakku yang ada di depan ini ya Allah, anak-anak yang selalu ingat akan perjuangan dan keprihatinan orang tuanya ya Allah. Jadikanlah anak-anakku yang ada di depan ini ya Allah menjadi siswa-siswa yang senantiasa bisa menghormati para guru-gurunya, takdim kepada gurunya, menghormati apa yang disampaikan gurunya ya Allah. Ya Allah, kami ya Allah titipkan anak-anakku ini ya Allah, semoga mereka menjadi orang-orang yang sukses ya Allah, bisa meraih kebahagiaan dunia ya Allah, tapi juga bisa mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai kebanggaan orang tua mereka ya Allah, tidak hanya di dunia ya Allah, tapi jadikanlah anak-anakku yang di depan ini ya Allah, siswa-siswi SMK ini ya Allah, celengan investasi bagi kedua orang tuanya dan para guru-guru yang berjuang di depan ini ya Allah. Jadikanlah mereka adalah jariyah ya Allah, jariyah bagi guru-guru, bapak ibu guru ya Allah. Pertemukanlah kami ya Allah di surga-Mu nanti ya Allah dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati wa sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, saya minta sekarang kita mengheningkan cipta. Tolong ingat kedua orang tua kalian yang di rumah. Ibu kalian yang mungkin siang ini masih di sawah, masih di pasar. Bapak kalian yang masih bekerja untuk mencukupi kehidupan kalian. Ayo, hadiahkan kepada mereka Fatihah agar diberi keselamatan, agar diberi kesabaran, agar diberi kekuatan untuk terus memperjuangkan biaya untuk kalian meneruskan pendidikan sampai tuntas, supaya orang tua kalian selamat dalam bekerja. Kalau saya nanti sudah mengatakan ila ruhi wa qalbi wa jasadi, sebutkan nama bapak ibu kalian dan betul-betul kirimkan Fatihah untuk jasad dan roh mereka. Semoga itu bisa membahagiakan orang tua kalian. Nah, khususan ila ruhi wa qalbi wa jasadi, sebut nama bapak ibu. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih. Ya, saya tidak perlu mohon maaf kepada kalian karena memang saya sengaja. Dan Allah Maha tahu bahwa no hard feeling, saya tidak ada kebencian kepada kalian. Yang saya benci adalah perilaku kalian yang buruk. Dan saya yakin kalian masih punya kemauan untuk berubah, untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu guru sekalian bila apa yang saya sampaikan kurang berkenan, tapi saya hakul yakin dari yang sedikit ini semoga bisa membawa perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.